Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama kami di program Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Oke, pada video kali ini kita sudah berada pada video Ngopi part 4. Kali ini saya tidak sendiri, lagi-lagi ditemani oleh narasumber yang sebentar nanti akan menemani saya untuk berbincang-bincang terkait dengan tema yang kemudian menjadi pokok pembahasan kita pada video Ngopi kali ini. Oke, mungkin sebelum lebih jauh kita masuk ke video kita, terlebih dahulu kita ingin mengenal aktivitas kemudian bagaimana keseharian dari narasumber kita. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yusri, karena tadi sudah dibuka, ucapan terima kasih seistimewanya dari saya karena sudah dilibatkan dalam agenda ngobrol perkara Islam yang saya ketahui bahwa ini adalah bagian dari program kebaikan di lingkungan LDK UPI Muntat. Pertama, nama saya Opik Delian Alindra, biasa dipanggil Opik. Aktivitas saya hari ini selain sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Tadulako, alhamdulillah kemarin di akhir 2022 melibatkan diri di dunia kepenulisan dengan bisa menerbitkan satu buku perdana. Kemudian selain itu sekarang aktivitas di mungkin Kak Yusri sudah ketahui sendiri bahwa saya juga masih terlibat di LDK UPI Muntat. Kemudian dalam lingkup eksternal saya di Pelajar Islam Indonesia Sulawesi Tengah sebagai Kepala Bidang Kaderisasi. Di kedaerahan sendiri saya masih terlibat, masih ada di lingkungan HPMD, Himpunan Pelajar Mahasiswa Pelas. Nah itu aktivitas organisasi. Selain daripada itu, alhamdulillah sekarang juga ada kerja sampingan di ENS Kedinasan. Jadi ENS Kedinasan ini sebagai wadah untuk mengumpulkan siswa-siswa yang membutuhkan mentor untuk kemudian melanjutkan studinya ke bidang kedinasan. Nah seperti itu mungkin Kak. Mungkin kalau ke depan ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, jadi Masya Allah itu bagaimana aktivitas narasumber kita pada video kali ini, bagaimana kesehariannya. Pertama sebagai seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, yang kedua beliau juga menjadi seorang penulis berkecimpung di dalam dunia kepenulisan, kemudian juga sebagai seorang yang organisatoris insya Allah, pertama di lingkup LDK, kemudian di lingkup kedaerahan dalam hal ini paguyuban, kemudian tergabung juga dalam lembaga pelajar Islam Indonesia. Selain itu juga menjadi mentornya di salah satu sekolah kedinasan mungkin. Mentor wawasan kebangsaan. Oke, jadi insya Allah nanti sebentar kita akan banyak berbincang-bincang terkait dengan narasumber kita. Kemudian salah satu dari pengalaman atau aktivitas beliau itu sebagai seorang penulis. Makanya tema yang kemudian kita akan bahas pada video kali ini itu masih berkaitan dengan kepenulisan. Dalam hal ini berkaitan dengan literasi. Jadi tema yang kemudian akan kita bahas yaitu bagaimana kita melihat literasi generasi dan kemudian kita kaitkan dengan terasi mungkin ya. Bagaimana kaitannya dengan fenomena anak muda saat ini. Kemudian untuk mengawali pembahasan kita, mungkin kita mulai dengan bagaimana kemudian pandangan ketika kita melihat kualitas literasi, bagaimana kualitas generasi kita, khususnya generasi Indonesia saat ini. Mungkin pandangan dari narasumber seperti apa terkait dengan hal itu? Yang pertama Kak, kalau misalnya kita bicara generasi, berarti kita harus berangkat dari masalah untuk kemudian kita pikirkan secara serius apa solusinya. Pertama bicara tentang generasi kan sudah kita tahu sendiri bahwa generasi ini berbicara sekelompok orang atau sekelompok masyarakat di zaman yang sama dengan rentang usia yang setara dan sama. Kalau bahasa umumnya itu satu angkatan. Misal kalau misalnya hari ini saya misal usia di 21 tahun, alhamdulillah. Berarti rentang waktu antara 20 sampai 25 itu bisa dibilang masih satu generasi. Ya, satu generasi. Tapi yang harus kita pikirkan adalah masalah hari ini. Karena kita bicara generasi, orang hari ini banyak menggaungkan Indonesia Emas 2045 contohnya. Tapi pertanyaan besar hari ini adalah apakah kita generasi yang diplanningkan
untuk membawa Indonesia emas di 2045 itu apakah kita siap atau tidak? Jangankan mungkin berbicara siap, apakah kita ini layak masuk di dunia barisan atau masuk di barisan pejuang untuk membawa Indonesia emas 2045, itu contohnya. Kemudian wabil khusus kita sebagai seorang muslim, misal saya muslim, Kak Yusri seorang muslim, generasi Islam hari ini. Pertanyaan besar, apakah masih mempunyai citra diri sebagai seorang muslim atau tidak? Nah, tadi kita bicara generasi. Sekarang generasi muslim wabil khusus. Kita seolah-olah hari ini itu kehilangan apa ya? Kalau bahasa umumnya itu krisis identitas. Kita hari ini seolah-olah ya tidak mengenal lagi orang yang Islam ini yang mana, yang bukan Islam yang mana. Kita hari ini hanya bisa membedakan dalam hal KTP-nya misalnya saja. Tapi kalau sebagai citra diri kayaknya sudah makin menurun kan. Nah, dan saya rasa itu adalah salah satu masalah yang harus diseriusi. Kemudian tadi Kak Yusri sempat singgung persoalan literasi. Nah, memang persoalan generasi dan literasi ini tidak boleh dipisahkan sih Pak. Itu kalau pandangan Opik sendiri, karena apa ya? Literasi itu kan bukan hanya berbicara tentang membaca, tapi juga menulis. Dan secara umum literasi berbicara tentang hal-hal yang senantiasa berfokus pada pengembangan wawasan, pengembangan soft skill dan lain-lain. Kalau misalnya ini pincang, maka akan berpengaruh kepada ketimpangan generasi. Misal, kita dalam Islam itu ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Iqra. Mungkin kalau orang yang hanya melihat secara tekstual, mungkin hanya dia berfokus pada bacalah Al-Quran ini. Tapi sebenarnya perintah membaca ini secara umum. Kalau kita melihat konteks bahwa bacalah, belajar, perintah untuk belajar di situ. Kenapa hari ini banyak orang bermasalah? Hanya karena perbedaan pendapat. Karena mungkin kurang membaca, kurang literasi. Kenapa orang hari ini krisis identitas? Misal kita di lingkungan orang Islam, misal generasi Islam. Kenapa kita krisis identitas sebagai seorang muslim? Karena kita kurang membaca bagaimana para tokoh-tokoh Islam di zaman dahulu, kehebatan mereka. Kan itu kan kurang sekarang. Nah, itu saya rasa hal-hal yang perlu kita bahas dari dasarnya. Cuman kalau misal ke depan ada yang mau kita bahas secara serius, boleh kan? Mungkin itu sekedar pengantar. Oke, jadi itu mengenai kaitan generasi dan betapa pentingnya literasi bagi generasi. Karena ketika tadi sempat disinggung mengenai ketimpangan generasi, ketika kita bandingkan generasi para pendahulu kita, khususnya pendahulu muslim, mungkin pada zaman kenabian, zaman para sahabat, bagaimana kehebatannya, dan ketika kita bandingkan dengan tingkat literasi anak muda saat ini mungkin sangat jauh beda. Bagaimana masa kejayaan Islam tentunya pada saat itu, ya itu mungkin salah satu pendukung kemudian keberhasilan itu dicapai. Tingkat literasi para pendahulu kita pada saat itu. Bagaimana ilmuwan Islam kemudian bisa menciptakan kejayaan pada masa itu kemudian. Kemudian kalau kita berbicara tentang tingkat literasi anak muda saat ini, khususnya anak muda di Indonesia, bagaimana kemudian pandangan yang bisa diberikan terkait dengan fakta fenomena yang terjadi saat ini terkait dengan literasi di Indonesia? Kalau mengenai hal itu Kak Yusri, kalau kita misal searching di internet atau di buku misal, kalau berbicara data dari 2019 sampai dengan 2022 kemarin, itu kalau dalam datanya UNESCO, Indonesia punya angka persenan minat bacanya di 0,001%. Itu yang belum lama saya temukan. Artinya dari 1000 orang masyarakat Indonesia hanya satu yang punya minat baca, satu yang punya banyak. Sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali, 1000. Nah, kalau yang data yang lain lagi di data Harbuknas, Hari Buku Nasional ketika di tahun 2022. Nah, di situ dari 60 atau bahkan 70 negara, Indonesia masuk dalam 10 besar. Tapi bukan 10 besar paling pertama. 10 besar paling terakhir minat bacanya. Karena yang jadi persoalannya, masyarakat Indonesia hari ini tidak minat membaca dalam hal ilmu pengetahuan atau sejarah, histori dan lain-lain. Mereka hanya lebih suka membaca misal postingan orang,
cibiran-cibiran orang. Maka jangan heran kita hari ini mayoritas, tidak semua, mayoritas orang Indonesia suka membaca hal-hal cibiran atau mungkin berita-berita tentang apa ya, sebenarnya bukan dilarang sebenarnya, berita-berita tentang artis, berita tentang masalah keluarganya, orang hanya apa ya, lebih minat dengan yang itu. Kita meninggalkan ilmu pengetahuan seperti itu. Padahal apa ya, kita bisa lihat para pendahulu itu bisa maju karena ilmu pengetahuan. Kita bisa melihat bagaimana Abu Hurairah misalnya, bagaimana para sahabat yang kemudian menunjukkan keberhasilannya di zamannya karena berangkat dari literasi. Mereka amalkan perintah literasi tadi. Seperti itu, Pak. Jadi apa namanya, dari kualitas bacaannya saya pun berbeda. Berbeda. Kualitas bacaan para pendahulu kita, pendahulu muslim, ilmuwan muslim, dengan apa namanya, kualitas bacaan generasi muda saat ini. Mungkin tadi yang disampaikan generasi kita mungkin lebih banyak baca, mungkin yang bisa jadi sebenarnya tidak dilarang sih, tapi mungkin dalam tanda prioritasnya sangat di bawah, mungkin sangat di bawah. Kita kurang tingkatkan literasinya pada hal-hal yang kebaikan, misalnya baca buku sejarah, histori, kemudian ilmu pengetahuan. Nah itu yang berbeda. Bagaimana kemudian perbedaan kita dengan para pendahulu kita. Dan ini juga Kak, apa sebenarnya bukan cuma persoalan minat baca juga sih. Contoh misal minat menulis, minat belajar, ataupun minat mengembangkan soft skill, itu kan sebenarnya bagian dari literasi semua. Ada apa, literasi finansial, kemudian ada literasi soft skill. Orang hari ini kurang percaya diri, kurang berani, itu karena ya kurang belajar dalam hal itu. Bayangkan hari ini begitu banyak, mungkin jutaan organisasi, lembaga, entah internal kampus atau eksternal kampus, yang sudah memberikan ilmu pengetahuan secara gratis, tapi orang kurang belajar serius. Artinya apa ya, keseriusan dalam belajar itu mempengaruhi perkembangan seseorang itu untuk bertumbuh. Itu kan titik poinnya. Oke, jadi yang menjadi akar masalah dari bagaimana kemudian tingkat literasi generasi kita saat ini berarti di mana itu kira-kira? Kalau pandangan Yopik sendiri Kak Jusri, itu berakar pada mindsetnya. Nah, jadi orang bersikap hari ini kan sesuai mindsetnya, cara pandangnya bagaimana, cara pandang memandang hidup dan kehidupan. Kalau kita misal bicara sebagai seorang muslim, sudah pasti mindset kita bersandar pada dan berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Makanya ada istilah kita berangkat dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekalipun yang lain juga ada istilah kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kan sebenarnya konteksnya, teksnya berangkat. Ya, ada yang berangkat, ada yang kembali. Nah, kalau saya pribadi, mindset saya adalah berangkat. Nah, kalau kita di Islam kan sudah jelas bahwa Al-Quran katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepada aku. Artinya mindset beribadah ini kan bukan hanya sebatas ibadah mahdah, ibadah sholat, mengaji, zikir dan lain-lain. Ada ibadah-ibadah yang sosial. Ghair mahdah. Yes, ibadah berliterasi. Kan kita mengamalkan perintah baca tadi. Baca, belajar, pikir. Itu sebenarnya intinya. Orang malas membaca karena mungkin mindsetnya melihat bahwa ya buat aku membaca, yang mending kita happy saja. Kan itu. Sampai hari ini banyak berkembang lah, misal gaya hidup yang mengarah kepada gaya hidup yang hedon. Yang seolah-olah ya kita hidup untuk senang-senang saja, tanpa ada mindset bahwa kita besok apa yang terjadi atau di masa depan bagaimana. Kan seperti itu. Itu sebenarnya akar permasalahan mindset Kak. Makanya penting sekali kita membangun lingkungan yang positif, karena lingkungan itu mempengaruhi mindset. Nah, makanya ada istilah seseorang itu tergantung siapa temannya. Betul kan? Itu sih titik permasalahannya Kak Yusuf. Oke, jadi apa yang kemudian mendasari tingkat literasi generasi kita saat ini kurang, itu akarnya yang kita bisa temukan ya di mindset berpikirnya. Bagaimana cara pandangnya, cara berpikirnya yang kemudian bisa mempengaruhinya. Hingga bagaimana dia bergaul, apakah kemudian dia menjadikan apa yang kemudian sebenarnya kita ini sudah punya pedoman, sudah pedoman memang yang sangat sempurna, tidak ada lagi cacat di dalam pedoman itu. Yang ketika kita amalkan, ketika kita berpatokan pada pedoman yang sudah Allah berikan, yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, nah kita
akan jalan dengan lancar kalau ketika kita paham sebenarnya. Ketika kita paham, tentunya bagaimana kita bisa memahami pedoman yang telah Allah berikan, panduan, tuntunan, tentunya dengan tingkat literasi. Gitu. Apa ya? Saya kadang ini Kak Jusri, kayak kadang berpikir, kadang ngobrol sama teman-teman. Kita hari ini, generasi hari ini, kita ini sudah sampai didikte bahkan. Kita didikte Al-Quran bahwa begini. Kita mengenal Allah saja sampai didikte. Orang di zaman dahulu, sebelum ada Al-Quran, dengan melihat tanda-tanda kebesarannya saja bahwa ada sama kita hari ini bahkan didikte, masih belum paham. Seolah-olah orang menganggap apa yang ada dalam Islam ini hanya sebatas ilmu halal haram saja. Padahal banyak ilmu sebenarnya di Al-Quran. Misal kita melihat bagaimana surah Al-Ma'un, di situ bahasanya bahwa lalailah orang yang sholat kalau dia tidak memperhatikan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Artinya ada perintah kemanusiaan di situ. Nah itu yang kurang dipahami orang. Orang bisa paham kalau dia belajar. Karena kejahilian dan ketidaktahuan itu berawal dari tidak belajar dan tidak mencari tahu. Itu saja intinya. Jadi sangat penting kemudian untuk belajar bagaimana. Kalau kita kembali lagi ke masa para sahabat, masa para ilmuwan Islam, bagaimana kemudian masa Islam mengalami kejayaan. Para ilmuwan kita, orang-orang kemudian banyak belajar, kemudian yang menjadi tuntunannya, pedomannya hanya Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi. Karena dalam Al-Quran itu lengkap. Coba kalau kita berbicara apa yang kemudian Al-Quran tidak atur, semua ada. Makanya dari bangun tidur sampai tidur lagi ada makan, bagaimana hubungannya dengan Allah, hablum minallah, kemudian bagaimana hubungannya dengan sesama manusia, hablum minan nas. Kemudian itu sudah diatur bagaimana kemudian para ilmuwan kita kemudian mampu menciptakan terobosan-terobosan baru. Sebenarnya itu kan sumbernya dari Al-Quran. Tapi yang penting itu tingkat literasinya, bagaimana kemudian kemauannya untuk kemudian mau mengembangkan dirinya. Betul. Jadi mungkin itu yang masih kurang dari kita. Bagaimana mindset berpikir kita, padahal sebenarnya tuntunannya sudah ada, contoh-contoh yang kemudian bisa kita jadikan teladan. Bagaimana yang paling penting, bagaimana kemudian kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Bagaimana teladan atau perilaku Rasulullah ini dicontohi oleh para sahabatnya. Bagaimana kemudian sahabatnya itu menjadi orang yang sukses. Katakanlah Abdurrahman bin Auf kemudian menjadi pedagang sukses, bisnismen yang sukses. Tentunya itu ilmunya dari Rasulullah. Ada ilmunya. Dan ilmunya itu tentunya tidak didapat dengan hal yang instan. Proses belajar. Yang tentunya itu dari pedoman yang kemudian Allah sudah sampaikan, Allah berikan, Rasulullah contohkan. Yang lebih seperti itu. Namun itu yang berbeda ya dari generasi betul yang Kakak Yusri sampaikan bahwa tadi ada bicara instan. Salah satu selain mindset tadi, generasi hari ini suka yang instan. Dia tidak mau merasakan proses panjang. Dia mau langsung dapat enaknya. Itu kalau bahasa umum. Dia mau langsung enaknya, tidak mau melalui proses, tidak mau berangkat dari dasar. Padahal tidak ada sesuatu yang sukses itu, tidak ada sesuatu yang luar biasa itu kemudian tidak diawali oleh proses yang panjang. Jatuh bangun dulu. Makanya ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu di jalan panjang proses perjuangan ini, baru kita bersenang-senang di kemudian. Bagaimana mau bersenang-senang? Kita mau berproses aja malas. Kalau hanya mengharapkan hasil yang instan saja, prosesnya hanya menginginkan yang instan. Mungkin kebanyakan makan mie instan. Jadi kalau kata salah satu ilmuwan, kata Tan Malaka, terbentuk baru terbentuk. Jadi ada proses yang kemudian dilalui, kemudian kita bisa dapatkan. Betul. Saya rasa itu juga yang kemudian telah dialami, telah dijalani oleh ilmuwan-ilmuwan kita. Saya pikir itu yang kemudian bisa kita jadikan role model kita. Dan kita juga di Islam, maksudnya tidak mempersulit umatnya. Sampai Nabi Muhammad katakan bahwa hikmah kan pelajaran. Hikmah itu adalah barang berharga milik orang beriman yang hilang. Dimanapun engkau dapat, pungutlah. Kita ini sudah didorong. Bahkan tidak ada batasan untuk mencari ilmu pengetahuan. Tidak ada batasan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kan seperti itu sebenarnya. Itu sih yang menjadi role isu yang seharusnya kita pikirkan hari ini. Apa yang menjadi solusi ke depan? Gimana solusinya? Kemudian kalau kita kaitkan dengan generasi kita saat ini, mungkin bisa jadi tanda tanya. Mungkin generasi kita ini belum tahu bagaimana kemudian manfaat dari tingkat literasi ini. Kira-kira dari
Bang Opik sendiri ketika mendalami dunia kepenulisan, memperbanyak literasi, apa kemudian manfaat yang Bang Opik dapatkan supaya kita bisa share kepada teman-teman yang mungkin di luar sana yang masih kebingungan, masih mencari bagaimana jati dirinya untuk kemudian bisa menumbuhkan minatnya dalam berliterasi. Pertama, saya berangkat dari latar belakang. Saya terlibat di dalam dunia kepenulisan. Pertama, sebenarnya saya ini punya niat panjang untuk punya buku. Jadi buku ini outputnya adalah bisa kalau bahasa Islam itu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Saya di pelajar Islam Indonesia, kita belajar panjang bicara tentang bagaimana peradaban, bagaimana persoalan peradaban hari ini, persoalan pelajar. Kemudian setelah 2 atau 3 tahun niat itu tidak ada yang menjembatani. Alhamdulillah atas izin Allah Sang Maha Kuasa, saya ketemu LDK UPIM. Jadi niat panjang tadi, gagasan tadi yang saya bawa dari pelajar Islam Indonesia, ketemu di LDK UPIM. LDK UPIM kasih jembatan untuk terbitkan buku. Karena ya hari ini pengerusakan mindset generasi wabil khusus Indonesia, terlebih lagi generasi Islam dirusak oleh buku-buku. Bukan hanya sosial media. Hari ini bagaimana oknum-oknum yang senantiasa ingin menghancurkan generasi Islam, dia cuci lewat buku. Makanya salah satu tokoh Belanda itu katakan begini, kita tidak bisa menghancurkan Islam melalui fisik, kita tidak bisa perang sama mereka, karena mereka punya konsep rela berkorban, bahkan apapun mereka tinggalkan. Tapi ada yang satu yang bisa kita bisa kalahkan dari mereka, kita tidak bisa penggal kepala mereka, tapi kita bisa balik kepala mereka. Artinya mindsetnya dibalik melalui buku, melalui internet, melalui industri media sekarang, kan seperti itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan agar generasi Muslim, khususnya generasi Muslim di Indonesia ini, agar tingkat literasinya kemudian Islam ini dapat terus berjaya. Jadi artinya tidak terpengaruh dengan metode-metode Barat yang kemudian dilakukan hari ini. Pertama, berarti subjek penggeraknya adalah kita yang sadar. Nah, kedua, kita dalam Islam itu kan ada istilahnya tafakuh fiddin, upaya menjaga agama. Nah, upaya menjaga agama itu melalui 5 hal. Nah, makanya kita harus sadar dulu bahwa agenda pengerusakan akidah, pengerusakan mindset generasi Islam itu merupakan program internasional, program dunia untuk menghancurkan Islam. Pertama, ada istilahnya hifzul mal, menjaga agama. Jadi upaya menjaga agama ya melalui hal-hal yang seperti ini. Kita melalui media ya mengkampanyekan dakwah Islam melalui media, mengkampanyekan dakwah Islam melalui program-program kebaikan. Nah, itu adalah bentuk daripada menjaga agama. Kedua, itu hifzul akli, menjaga akal. Jadi selain daripada agama tadi, kita perlu menjaga akal pikiran. Karena banyak teguran Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wala tafarraq. Bukan wala tafarraq. Wala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Maksudnya kita kadang disinggung itu, apakah kamu tidak berakal? Artinya akal pikiran itu adalah salah satu hal yang terpenting dalam menjaga agama. Kedua, ada namanya hifzun nafs. Hifzun nafs ini menjaga ketiga. Iya, ketiga, menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Jadi nyawa kita ini harus dijaga. Kalau misalnya kita yang hari ini aktif di dunia aktivis Islam, ya kita harus menjaga nyawa kita. Kalau misalnya kita berguguran, kita tidak menjaga kesehatan, sakit, akhirnya agenda kebaikan tertunda. Seperti bahkan tidak terlaksana. Kemudian yang keempat itu Kak Jusri, ada namanya hifzul mal, menjaga harta. Jadi kita tidak bisa menafikan tentang harta ini, karena sepanjang sejarah peradaban dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu tidak terlepas dari bantuan ekonomi. Jadi dakwah ini bisa maju salah satunya didukung oleh perekonomian. Jadi menjaga harta agar supaya harta ini kita tujukan kepada hal-hal yang bersifat menjaga agama. Kemudian ada lagi hifzul nahl. Jadi hifzul nahl ini menjaga keturunan. Jadi nanti insya Allah mungkin saya atau Kak Jusri yang insya Allah lebih dulu untuk menyempurnakan agama ini. Jadi tugas kita adalah menjaga keturunan. Jangan sampai keturunan kita sebagai gen pelanjut perjuangan Islam itu kemudian tidak melanjutkan visi hidup kita. Jadi harapannya ya 5 itu sih yang menjadi basic utama untuk menjaga agama ini, agar supaya kita
tidak dihapuskan oleh zaman. Tapi insya Allah melalui literatur yang ada dalam Islam bahwa Islam akan terus ada sampai hari kiamat. Seperti itu. Oke, jadi itu yang kemudian bisa kita lakukan dengan 5 bisa dikatakan 5 metode ya. Supaya perjuangan Islam, nilai-nilai Islam ini dapat terus berjaya gitu ya. Ketika kita kembali membahas tentang literasi, dengan banyaknya tantangan, kemudian pola pikir yang kemudian mindset berpikir yang masih kurang dalam generasi muda kita, yang kemudian dibantu juga, didorong juga bagaimana Barat kemudian mencoba merusak generasi kita. Dari Bang Opik sendiri, kira-kira tips-tips bagi anak muda agar kemudian bisa menumbuhkan minat bacanya, minat literasinya, minat menulisnya, agar bisa kemudian mengembangkan dirinya. Yang pertama, tidak terlepas daripada lingkungan. Kita ini harus menseriusi. Kalau kita misalnya mau hidup bermakna, mau hidup sebagai orang yang sukses dunia akhirat, pertama dibangun dari lingkungan. Lingkungan kita harus diamankan. Bukan berarti lingkungan yang tidak baik itu kita batasi untuk kita. Karena kita juga punya tanggung jawab untuk lingkungan yang tidak baik, untuk berdakwah, untuk menyampaikan mana yang baik dengan cara-cara yang indah. Selain daripada lingkungan adalah memang kemalasan itu harus dilawan. Sebenarnya dalam Islam tidak ada orang yang bodoh sebenarnya, tidak ada orang yang malas. Jadi lawan kata pintar itu sebenarnya bukan bodoh, tapi malas. Orang bodoh bisa sukses kalau dia rajin. Cuman kalau malas, tidak ada orang yang sukses karena malas. Makanya kemalasan ini harus dilawan melalui lingkungan. Kemudian memang harus usaha. Karena Islam ajarkan kita bahwa Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum kalau kita tidak mau merubah. Bagaimana kasus di Perang Badar misalnya, 300 versus 1000. Itu bukan serta-merta mereka langsung dibantu, tapi mereka berusaha. Itu di bulan Ramadan, di padang pasir, lagi puasa. Itu kan bentuk ikhtiar semua. Makanya ya Allah memberikan jalan kepada siapa yang mencari jalan, bukan kepada siapa yang hanya berdiri di tepi jalan. Nah, makanya kita harus jalan-jalan lah istilahnya. Jalan. Ya, banyak jalan. Tapi kalau kita hanya berdiam diri ya tidak ada perubahan gitu. Itu sih yang paling penting. Cuman kalau saya tipsnya hanya satu saja yang paling saya titik beratkan, bahwa lingkungan, bangun itu semua dari lingkungan. Saya tidak bisa menulis buku kalau tidak belajar di Pelajar Islam Indonesia. Saya tidak bisa menulis buku, menerbitkan buku kalau tidak melalui agenda-agenda kebaikan LDKUP Muntir. Itu sih. Makanya dari lingkungan, bukan karena saya, karena lingkunganku yang mendukung. Makanya support system hidup itu adalah salah satunya lingkungan. Itu. Jadi yang paling terpenting tips untuk kemudian kita bisa merubah diri ya. Pertama kita mulai dari lingkungan, tentunya seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Opik bahwa hari ini kita berteman dengan siapa itu mempengaruhi bagaimana kualitas hidup kita, bagaimana pergaulan kita. Makanya mulai dengan lingkungan, saya pikir sudah sempat tadi dibahas bagaimana kemudian sarana yang kemudian mendukung untuk meningkatkan skill kita itu sudah tersedia. Tinggal kitanya saja yang sama ini juga Kak Jusri saya tambahkan. Ada satu value, nilai hidup yang harus kita pegang, bahwa kerendahan hati itu harus tetap dipegang. Karena kalau saya melihat secara mayoritas di lingkungan LDKUP ataupun PII atau ormas-ormas yang lain, kita itu bisa besar karena kerendahan hati. Makanya di buku yang saya tulis itu di subbab busana iblis. Jadi judul subbabnya itu busana iblis. Jadi artinya kita sebagai manusia jangan pakai busana itu, kesombongan. Karena orang besar itu berkat masukan saran orang lain. Jadi kalau kita sombong, menutup diri dari kritik, menutup saran, kita tidak akan maju, serius. Makanya karena lingkungan pasti akan banyak kritik, saran yang bersifat membangun. Nah, kita bisa besar karena kritik dan saran itu. Tapi kalau kita sombong, merasa diri sudah bisa, saya yakin tidak ada yang bisa tidak ada kemajuan dalam hidup kalau kita membatasi dengan kesombongan seperti itu. Dan saya rasa kesombongan itu adalah musuh utama. Itu Kak. Jadi kadang-kala orang berpikir apalagi dia berpikir saya misalnya saya S2, dia baru S1. Saya tidak mau dengar apa yang disampaikan. Betul. Padahal
kita diajarkan untuk melihat apa yang kemudian disampaikan, bukan Serius. melihat siapa yang menyampaikan. Betul, Jadi betul, begitu. betul. Keren. Tapi memang fenomenanya saat ini banyak orang-orang kemudian berpikiran seperti itu. Ya. Padahal dan takutnya lagi yang sangat ironis, dia mempertahankan sesuatu yang memang salah. Nah, itu yang salah karena dia mungkin mempunyai rasa gengsi, menutup diri seperti yang disampaikan tadi. Itu yang kemudian mendorongnya dia untuk terus bertahan. Ya, orang hari ini kebanyakan gengsi itu, Kak. Gengsi. Apa ya, dia lebih suka mencari validitas dari manusia. Tapi dia tidak berusaha bagaimana apa yang kita lakukan ini divaliditaskan oleh Allah Sang Maha Esa. Itu sih sebenarnya. Makanya kita ini itu sebenarnya kuncinya. Jangan sampai ada kesombongan, membuka diri dari kritik dan saran, agar dari itulah yang bisa membuat kita besar. Gitu. Jadi kita yang paling utama tadi disampaikan mulai dari lingkungan, kemudian coba lawan rasa malas yang kemudian karena ini memang salah satu akar masalah yang kemudian dirasakan semua generasi muda. Bahkan saya pun kadang-kadang rasa malas ini begitu besar. Saya pun nggak begitu. Malas bergerak, malas ini, malas itu, akhirnya itu turut mempengaruhi kualitas hidup kita, kualitas diri kita. Makanya kita bisa karena biasa. Ya. Ada istilah seperti itu. Betul. Makanya apalagi kita dalam Islam ya, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, kita didorong untuk selalu melibatkan Allah di dalam usaha kita dengan berdoa. Karena kebanyakan waktu yang kita punya dalam sehari-hari itu kenapa terasa singkat dan tidak bisa kita melakukan hal yang banyak? Karena mungkin tidak diridhoi, tidak diberkahi. Serius. Begitu juga rezeki kadang. Kita kadang punya rezeki banyak, tapi kenapa kayak cepat sekali habis. Tidak tahu habisnya di mana. Mungkin karena tidak diberkahi. Begitu juga waktu gitu. Seperti itu, Kak. Mungkin tidak boleh melepaskan diri dari keterlibatan. Padahal Islam sudah banyak melatih, khususnya Allah sudah banyak melatih melalui Al-Quran, kemudian apa yang didikte kita. Didikte sudah, malah sudah ini petunjuknya. Kalian tinggal jalankan, ini sudah pedomannya sudah ada. Tapi kalian tinggal jalankan. Bagaimana kemudian Allah menilai, contohnya Allah kemudian mewajibkan kita sholat 5 waktu. Nah, itu ada poin-poin. Ada filosofinya. Ada filosofinya. Justru kita diperintahkan sholat, salah satu filosofinya adalah supaya kita tidak sombong. Serius, bahwa ada yang lebih di atas daripada kita, disuruh sujud nyium tanah misalnya. Untuk menghilangkan kesombongan itu. Seperti itu. Maka kita sebenarnya kurang apa lagi sebenarnya, sudah diberi petunjuk. Makanya kita itu kalau misalnya ini untuk diri saya pribadi. Makanya apapun yang kita bahas di sini, Kak Josi, itu semua ke kita juga sebenarnya. Kita jaga kembalinya. Kita kalau tadarus kan ya kalau bisa dibaca juga tafsirannya agar itu bisa menjadi alarm pengingat untuk kita. Kadang kita kalau baca Al-Quran dengan tafsiran, ya kadang kita tersinggung, kita yang ditegur kan? Itu Kak. Bahkan dari sholat pun itu Allah sudah tentukan kalau misalnya subuh waktunya jam begini, zuhur, asar, maghrib dan isya. Justru itu melatih bisa jadi melatih kedisiplinan kita. Ada poin di situ yang bisa kita dapatkan. Artinya begitu pun dalam keseharian kita. Ketika kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, dengan sendirinya rasa malas ini akan berkurang. Bisa jadi karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang kemudian kita lakukan dalam sholat 5 waktu. Sudah ada waktu yang kemudian jadi patokan. Itu yang kemudian menuntun kita untuk menjalankan berbagai aktivitas kita, tentunya dengan lebih teratur. Poinnya di situ. Kemudian mungkin pesan-pesan atau closing statement dari Bang Opik untuk generasi muda kita saat ini, kemudian bagaimana untuk senantiasa selalu meningkatkan literasi, tentunya ada output, bagaimana agar output kita bisa mencapai tadi di awal pembahasan kita bagaimana Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas di 2045, kemudian tentunya salah satu cita-cita kita bagaimana Indonesia Islam kembali jaya ke depannya. Kalau tadi dikaitkan sama kata tarasi ya di awal. Itu sebenarnya istilah yang ada di lingkungan Sulawesi Tengah sebenarnya. Kadang ada kalimat, kamu ini jangan terlalu banyak tarasi. Artinya tarasi ini bukan tarasi ulang bukan. Tapi itu sebenarnya kiasan, permisalan untuk seseorang yang terlalu banyak narasi tapi tidak ada aksinya. Orang yang terlalu banyak omong kosongnya tapi tidak berbuat. Narasi tanpa aksi, diisi tanpa aksi. Nah, pertama kita jangan menjadi orang-orang seperti itu. Kalau misalnya kita berkata maka dilakukan juga, diamalkan.
Kemudian tadi seperti yang saya katakan bahwa Allah itu memberikan jalan kepada siapa yang mencari jalan. Islam tidak mendidik kita menjadi orang yang hanya berserah diri, tapi juga diikuti dengan usaha. Tidak hanya tawakal. Yes, betul. Tawakal itu jadi jalan terakhir. Jalan terakhir, serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian melalui lingkungan harus kita jaga, karena lingkungan akan menjadi support sistem kehidupan untuk membangun kepribadian yang baik. Kemudian juga sesukses-suksesnya kita itu tidak bisa disebut sukses kalau belum bermanfaat, pertama. Kedua, tidak boleh lupakan hal-hal yang bersifat religius. Kita sebagai seorang muslim kalau sudah sukses, agar kemudian setiap aktivitas kita itu ada unsur dakwahnya di situ. Jadi kalau kita misal ke depan jadi guru, harus jadi pendakwah melalui guru. Kalau jadi seorang pejabat, berdakwah lewat seorang pejabat. Kalau kita seorang pedagang, berdakwah lewat pedagang. Apalagi kita sebagai mahasiswa, berdakwah melalui mahasiswa. Jadi tidak boleh memisahkan antara Islam karena saat ini banyak paham-paham yang kemudian memisahkan, memisahkan Islam dengan kehidupan duniawi. Padahal tidak bisa sebenarnya. Tidak bisa. Itu sih poin pentingnya, karena keterlibatan kita dalam. Saya berangkat dengan ini sebagai closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Diteguhkan kedudukan, artinya entah di dunia dan akhirat diteguhkan kalau kita terlibat dalam menolong agama Allah. Agama Allah ini bukan berarti tidak mampu, tapi Dia mau menguji kita ketika kezaliman terjadi, kita di mana. Itu yang menjadi titik pembahasan terakhir kita. Itu Kak. Terima kasih. Jadi begitu penting kemudian keterlibatan kita, kemudian kembali. Salah satu caranya dengan meningkatkan literasi. Jadi, agar kita tidak menjadi generasi yang banyak narasi. Ya. Jadinya cuma banyak narasi, banyak berbicara tapi tanpa bukti. Tidak ada bukti, tidak ada realisasi dari apa yang kemudian kita misal bicara tentang peradaban dunia, tapi urusan tanggung jawab saja kita tidak clear. Serius. Kita kadang begitu, kita bicara tentang kebesaran Islam, keimanan dan lain, tapi urusan kebersihan kita tidak jaga. Kan itu sebenarnya hal-hal yang kecil. Seperti itu. Banyak membahas mengenai agama tapi sholat subuh masih dilalaikan. Sholat subuh di waktu pagi. Itu yang bahaya itu. Nah ini sebenarnya selama dia masih punya hati untuk berusaha memperbaiki diri, itu saya rasa poin plus. Tapi kalau misal dia sudah tahu kekurangan dirinya tapi justru tidak mau memperbaiki, itu yang minus sebenarnya. Tapi lagi-lagi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Apalagi bagi kita yang masih istilahnya generasi muda, masih banyak waktu untuk sampai Kak, kita dimotivasi sama Rasulullah. Dia bilang begini, andai kata besok kiamat di tanganmu masih ada sebiji pohon buah misalnya yang mau ditanam, tanamlah. Bayangkan sampai segitunya itu teguran dari Rasulullah, karena dia tahu umatnya adalah pasti ada umat-umat yang suka khawatir. Karena tidak bakalan jadi. Banyak pertimbangannya, makanya artinya yang apa yang kemudian sudah dinarasikan kemudian tidak mampu, tidak dilaksanakan. Seperti itu. Oke, mungkin kita sudah banyak membahas mengenai tema bahasan kita pada video ngopi kali ini terkait dengan bagaimana literasi, kemudian bagaimana generasi kita pada saat ini, kemudian kaitannya, kemudian bagaimana kita kembali membangun, tentunya harapannya membangun kembali generasi mampu mengembalikan peradaban Islam pada kejayaan seperti yang dirasakan oleh para pendahulu kita, ilmuwan-ilmuwan kita. Jadi itu output yang ingin kita capai. Insyaallah semoga dimudahkan. Dan semoga kami dan seluruh teman-teman generasi muslim yang ada di luar mungkin tidak hanya menjadi penonton, tapi yang paling penting menjadi pemeran dalam penggerak dalam untuk mewujudkan cita-cita kita. Tentunya itu yang menjadi harapan kita semua. Mungkin sekian Bang, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi, bisa berbincang-bincang terkait dengan tema pembahasan kita. Semoga apa yang kemudian tadi sudah kita bahas bisa memiliki manfaat, kemudian bisa memberikan pencerahan, kemudian bisa menggerakkan hati generasi muda kita yang kemudian bisa kembali menemukan atau bisa kembali menemukan jati dirinya. Identitas. Jangan sampai kehilangan identitas. Yang mungkin dimulai dari cara pandangnya, mindset berpikirnya.
Oke, karena narasumber kita ini merupakan seorang penulis dan alhamdulillah Bang Opik juga sudah menciptakan satu buku ya, bisa dikatakan menerbitkan satu buku. Mungkin dari buku yang sudah ada di depan ini Bang Opik bisa sampaikan sedikit apa yang kemudian menjadi isi dari buku ini. Sebenarnya pertama basicnya adalah kita menulis buku itu untuk memastikan bahwa generasi hari ini layak dan siap membawa Indonesia emas 2045. Jadi kalau mengenai si buku ini sebenarnya kemarin kita pakai target. Pertama ada 3 pembahasan, itu tentang kedirian atau kepribadian. Kedua keorganisasian dan keislaman. Tapi kemarin qadarullah karena berbatas waktu, kita pakai target waktu, hanya bisa 2, kepribadian dan keorganisasian. Jadi di kepribadian kita bahas tentang bab be yourself, kemudian busana iblis, jangan sampai kita bawa kesombongan dalam kehidupan, dan beberapa lain. Kemudian di keorganisasian kita bahas tentang orientasi gerakan, berapa banyak organisasi hari ini yang lari daripada tujuannya, kan seperti itu. Kemudian berbicara keorganisasian, kita bicara kader, menjadi kader atau kadera, kan seperti itu. Itulah yang dibahas di dalam buku ini. Cuman saya ucapan terima kasih pada LDK UPIM, maksudnya yang sudah menjembatani gagasan itu untuk kemudian disampaikan kepada publik. Itu Pak. Oke, jadi intinya buku ini punya nilai yang kemudian bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang mungkin tertarik ingin membaca buku ini, ya silakan bisa menghubungi Bang Opik. Sudah ada di beberapa titik di Indonesia sih, teman-teman sudah ada yang punya buku ini. Jadi semua masalah sudah, artinya ilmu yang kemudian ingin disampaikan sudah tersebar di pimpinan beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin sekian pembahasan kita Bang Opik. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya, tentunya dengan nilai-nilai kebaikan yang ingin kami sampaikan, kepada teman-teman di luar sana. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.